Halo semua, gimana kabarnya? Sehat? Semoga sehat selalu dan kuota internet kalian masih aman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas alur cerita dari film Chernobyl Diaries yang rilis tahun 2012. Dari judulnya kita bisa tahu, film ini akan menggambarkan kengerian dari kota Chernobyl yang merupakan tempat bencana kebocoran nuklir yang terjadi sejak 25 tahun yang lalu, yang mengakibatkan ribuan nyawa melayang. Tragedi itu merupakan salah satu bencana nuklir terparah sepanjang sejarah. Film ini sendiri akan menceritakan 6 pemuda yang berwisata ke kota Pripyat yang lokasinya tak jauh dari reaktor nuklir Chernobyl. Namun, suatu kejadian yang mengerikan justru menimpa mereka semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Here we go. Film dimulai dengan memperlihatkan 3 orang yang sedang melakukan perjalanan keliling dunia. 3 orang ini bernama Chris, Natalie, dan Amanda. Mereka sudah berkeliling ke banyak tempat, seperti ke Paris, Venezia, Roma, London. Kali ini, mereka pergi ke sebuah kota yang bernama Kiev, yang merupakan ibu kota dari Ukraina. Di sana, kakak dari Chris menetap dan mereka bermaksud untuk mengajaknya ke Moskow. Ini Paul, kakak dari Chris yang masih ngejomblo sampai sekarang. Chris memberitahunya bahwa dia akan melamar Natalie saat di Moskow nanti. Paul juga bilang dia bakal ngincer si Amanda buat jadi gebetannya. Ya, daripada kelamaan ngejomblo, masa kalah sama adenya sendiri, anjay. Paginya saat Chris, Natalie, dan Amanda sedang sarapan di warteg, Paul tiba. Ia mengajak mereka berwisata ke suatu tempat yang ekstrem. Tawaran tersebut dia dapat dari seseorang yang menjalankan usaha wisata ekstrem. Tempat ekstrem yang dimaksud adalah kota Pripyat yang lokasinya tak jauh dari Chernobyl, yang merupakan kota bekas bencana nuklir yang setahu mereka radiasi di sana itu masih tinggi. Tapi Paul bilang di sana mereka tidak akan lama, hanya 2 jam saja. Begitu selesai, langsung pulang. Amanda yang seorang fotografer merasa tertarik dengan hal itu karena dia bisa mendapatkan foto-foto langka, menarik, dan alami yang bisa dia dapat dari sana. Begitu juga dengan Natalie yang tertarik dengan hal itu. Beda dengan Chris yang tetap ingin melanjutkan perjalanan ke Moskow yang merupakan tujuan mereka selanjutnya. Tapi karena sebagian besar dari mereka setuju, Chris terpaksa ikut dalam wisata ekstrim tersebut. Akhirnya, mereka sampai di tempat orang tersebut. Perkenalkan, ini Yuri, orang yang akan nanti membantu mereka. Faktanya, Yuri ini adalah seorang mantan tentara. Bisa kita lihat dari fotonya yang dia pajang. Tak lama setelah itu, tiba 2 orang yang juga ikut dalam tur tersebut. 2 orang ini bernama Michael dan Zoe. Mereka berdua adalah sepasang kekasih yang baru jadian sebulan yang lalu. Setelah itu, mereka langsung berangkat ke sana dengan menaiki sebuah van milik Yuri. Singkat cerita, mereka sampai di perbatasan kota Pripyat. Di sana sudah dijaga ketat oleh beberapa tentara. Timbul kecurigaan dari Chris. Entah kenapa tempat yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun malah dijaga ketat sama tentara. Mungkin karena radiasi di sana masih tinggi, makanya dijagain biar gak ada orang yang sembarangan masuk. Yuri pun turun untuk bernegosiasi agar mereka diberi izin masuk. Tapi sayangnya mereka sama sekali tidak diberi izin, dikarenakan sedang ada suatu perbaikan di sana. Gak tahu juga apa yang diperbaiki dah, aneh betul. Karena merasa sudah dibayar dan tak ingin membuat mereka kecewa, Yuri lebih memilih jalan masuk yang lain. Di sepanjang jalan, Chris melihat tanda peringatan radiasi tinggi yang terpampang di sepanjang jalan. Singkat cerita, mereka sampai di checkpoint yang lain yang sudah tidak ada penjaganya. Kemudian mereka berhenti di tepi sungai karena Yuri ingin menunjukkan sesuatu di dalamnya. Saat Yuri sedang mengaduk-aduk tangannya di air, tiba-tiba tapi di sini Yuri menemukan seekor ikan yang bentuknya sangatlah aneh. Sepertinya ikan ini bermutasi karena radiasi nuklir. Pada saat disentuh, kaget, sama saya juga. Lalu mereka langsung masuk ke van kembali. Terlihat ada sekelebat bayangan yang berenang di dalam sungai. Yang tidak salah lagi, itu adalah bayangan ikan yang barusan kita lihat tadi.
Singkat cerita, mereka tiba di pusat kota Pripyat. Di sana ada banyak rumah susun yang menjadi tempat tinggal pekerja Chernobyl dan keluarga mereka. Untuk berjaga-jaga, Yuri membawa alat pengecek tingkat radiasi, dan radiasi di tempat itu masihlah aman. Lalu, mereka menghampiri sebuah biang lala. Yuri menceritakan, biang lala tersebut digunakan untuk suatu festival. Namun festival tersebut tidak pernah terjadi. Dan mereka mengunjungi beberapa tempat lain, seperti ruang olahraga, tempat bermain, bowling, dan tempat-tempat lain yang sudah terbengkalai. Saat mereka ingin memasuki sebuah rusun, mereka dikejutkan oleh bangkai seekor anjing yang sudah membusuk. Yuri juga bercerita bahwa dulu penghuninya tidak sempat mengemasi barang-barang mereka, yang membuat barang-barang di rusun tersebut terkontaminasi oleh radiasi, dan itu membuat para penjara yang mengambil semua barang-barang di rusun ini menjadi sakit-sakitan. Lalu mereka menemukan spot foto dengan pemandangan yang indah. Di saat yang sama, Yuri menemukan bekas bakaran api yang sepertinya masihlah baru dan mencoba menyembunyikannya. Mencurigakan banget nih si Yuri. Di saat yang sama, Yuri mendengar suara bising dari suatu ruangan dan mencoba memeriksanya sendiri. Dan tiba-tiba setelah kejadian itu, mereka langsung kembali menuju van untuk segera pulang. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Bukan film horor namanya kalau gak ada kejadian aneh dan mengedankan. Saat Yuri menstarter van-nya, mesinnya tak kunjung menyala. Ternyata kabel starternya sudah dirusak, digigit oleh sesuatu. Lalu Yuri mencoba menghubungi bantuan dengan menggunakan HT miliknya, tapi tidak ada yang merespon sampai malam pun tiba. Dia terus mencoba memanggil bantuan, tapi tidak seorang pun yang merespon panggilan Yuri, karena mungkin di luar jangkauan sinyal. Terjadi perdebatan antara Chris dengan Paul. Chris menyalahkan Paul karena dia sudah membawanya ke tempat asing seperti ini. Michael memberi usul untuk berjalan kaki menuju pos pemeriksaan terdekat, tapi usulan tersebut ditolak Yuri karena terlalu berbahaya berjalan kaki saat keadaan sedang gelap gulita. Satu-satunya pilihan, mereka hanya bisa berdiam diri di dalam van sampai pagi tiba. Tiba-tiba terdengar suara seperti tangisan bayi di luar. Lalu Yuri mengecek keadaan di luar dengan dibekali pistol di tangannya. Entah penasaran atau nggak betah, Chris malah keluar dan menyusul Yuri. Padahal udah dibilangin Paul untuk tetap di dalam van. Dan tiba-tiba Chris dan Yuri diserang sekawanan anjing liar. Hal itu membuat Chris menderita luka gigitan dan Yuri diseret ke suatu tempat oleh anjing-anjing itu. Di saat yang sama, anjing-anjing itu kembali dan menyerang van mereka. Sontak, hal itu membuat mereka terkejut. Tiba-tiba, lampu di dalam van mati, dikarenakan aki van tersebut mulai habis. Singkat cerita, pagi hari tiba. Luka yang dialami Chris semakin lama semakin parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Paul mencoba menghubungi Yuri dengan HT yang satunya, namun tidak ada respon sama sekali. Dia memutuskan untuk pergi mencarinya, ditemani Amanda dan Michael. Lalu mereka menemukan HT milik Yuri di depan pintu masuk sebuah gedung dan mencoba ke dalam untuk mencari keberadaannya. Perlahan namun pasti mereka masuk ke sana. Di suatu ruangan, mereka akhirnya menemukan Yuri, tapi dengan keadaan yang sudah mengenaskan. Tubuhnya habis tercabik-cabik dan jeroannya pada keluar semua. Saat mereka sedang mencari pistolnya, tiba-tiba seseorang masuk. Terlihat orang itu sedang ngacak-ngacak mayatnya si Yuri. Apa mungkin orang ini adalah kanibal yang sudah makan Yuri hidup-hidup? Entahlah. Amanda yang masih di sana sedang mencoba mengambil pistolnya si Yuri. Akhirnya, mereka lolos dan kembali ke van. Karena Chris tidak bisa berjalan, mereka berencana mencari bantuan di pos pemeriksaan terdekat dan kembali sebelum hari mulai gelap. Di sini Amanda mengecek hasil jepretannya. Ternyata ada penampakan seseorang yang di dalam gedung tersebut. Mungkin ini adalah salah satu kru film yang tidak sengaja tertangkap kamera. Ya, saya hanya mencoba berhusnuzon saja. Paul meninggalkan HT dan pistolnya kepada Natalie untuk berjaga-jaga dan langsung berangkat. Di perjalanan, mereka melihat kawanan anjing di depan mereka dan harus mencari jalan memutar. Tak disangka, radiasinya di sana semakin memburuk. Lalu mereka menemukan lapangan parkir yang di sana ada banyak mobil. Mereka mencari kabel starter yang masih bisa digunakan untuk menyalakan van-nya kembali.
Di sana mereka menemukan bis sekolah yang dipenuhi lubang bekas tembakan. Anehnya, lubang tersebut berasal dari peluru yang ditembakkan keluar dari dalam bis. Paul dan Amanda mengecek ke dalam bis sekolah tersebut dan menemukan senapan AK-47 yang sudah rusak dan senter yang masih berfungsi, yang mereka yakini itu adalah milik tentara yang menjaga tempat tersebut. Tapi siapa yang tentara itu tembak? Apakah orang yang sama yang sudah ngacak-ngacak mayatnya si Yuri? Itu akan kita ketahui nanti. Untungnya Michael menemukan kabel starter di suatu van yang masih berfungsi. Tiba-tiba segerombolan anjing liar datang dan mengejar mereka. Mereka langsung lari dengan sekuat tenaga sampai mereka menyeberangi jembatan untuk menghindari kejaran anjing-anjing tersebut. Tak diduga, Zoe salah langkah dan terjatuh. Sebagai pacar yang baik, Michael langsung terjun menyelamatkannya. Tapi Michael tiba-tiba dikerubungi oleh sesuatu di dalam air. Ternyata itu adalah ikan-ikan yang kita lihat di awal-awal tadi. Untungnya Michael hanya mengalami luka ringan di kakinya dan mereka langsung pergi dari sana. Malam pun tiba. Saat mereka sampai, van yang mereka tumpangi sudah ringsek dan tak ada Chris dan Natalie di dalamnya. Lalu mereka menemukan ponselnya Natalie. Di dalamnya ada rekaman yang menunjukkan Chris sedang melamar Natalie. Namun, tiba-tiba bisa disimpulkan mereka adalah orang-orang yang sama yang telah ditembaki penjaga di bis waktu itu, dan mungkin orang yang sama yang sudah ngacak-ngacak mayatnya si Yuri. Setelah melihat hal itu, mereka langsung mencari keberadaan mereka berdua. Kemudian mereka masuk ke suatu gedung. Saat mereka masuk ke suatu ruangan, tiba-tiba saat tengah berlari, mereka menemukan Natalie dalam keadaan syok berat karena Chris sudah ditangkap oleh orang-orang itu. Lalu mereka pun pergi dari sana. Mereka pergi dengan rute yang ada di peta, tapi apesnya malah tersesat. Di tengah kebimbangan tersebut, ada seorang anak kecil yang berdiri tepat membelakangi mereka. Waktu disamperin, Natalie malah ketangkap lagi dan mereka langsung mengejarnya. Terlihat anak kecil yang tadi tiba-tiba menghilang entah kemana. Lalu mereka sampai di suatu tempat dan di sana sudah banyak orang-orang yang mengepung mereka. Mereka berlari menuju suatu tempat yang di dalamnya terdapat bunker bawah tanah. Tapi naasnya, Michael tertangkap dan membuat Zoe sangat sedih dibuatnya. Tapi mereka harus tetap bergerak mencari tempat yang aman. Semakin lama, semakin dalam mereka masuk ke dalam bunker tersebut. Lalu mereka sampai di suatu tempat. Di sana, Paul menemukan cincin lamarannya si Chris. Dan tiba-tiba sayangnya, Zoe tertangkap juga, yang menyisakan Paul dan Amanda berdua. Ternyata, bunker tersebut terhubung ke suatu fasilitas rahasia. Di saat itu juga, mereka merasakan sekucur tubuh dan wajah mereka terbakar. Saat diperiksa, ternyata tingkat radiasi di tempat itu sudah sangat berbahaya. Bisa disimpulkan, saat ini mereka tepat di bawah reaktor nuklir Chernobyl, yang tingkat radiasinya sangatlah berbahaya. Saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan Natalie yang sudah modar terkapar di tanah. Saat sedang berjalan, tiba-tiba mereka dikepung dan diserang oleh orang-orang tadi. Tapi untungnya mereka berhasil meloloskan diri. Dalam keadaan yang lemas, akhirnya mereka ditemukan oleh sekelompok tentara dan meminta bantuan kepada mereka. Tapi pada akhirnya yang selamat si Amanda saja. Dari penjelasan Pak Dokter, orang-orang yang sudah menyerang mereka adalah korban dari radiasi nuklir yang kabur dari ruang isolasi. Awalnya mereka bilang Amanda bakal diberi pertolongan, tapi dia malah dimasukkan ke suatu ruangan. Dan tiba-tiba dan film pun tamat.
Oke, segitu saja untuk alur cerita dari film Chernobyl Diaries. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pergabutan Indonesia. Bye-bye.